Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Apakah kalian pernah mendengar mengenai sistem ekonomi? Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Nah, fungsi sistem ekonomi ini sendiri dalam perekonomiannya ada 3. Yang pertama, menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Nah, dari sistem-sistem ekonomi tersebut, ada beberapa ataupun macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara komando dan juga pasar. Yang pertama, mengenai sistem ekonomi tradisional, ialah menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, serta cara mendapatkan barangnya menggunakan barter. Pada sistem ekonomi tradisional, keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Negara-negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional yaitu Indonesia pada suatu wilayah kecil atau wilayah tertentu seperti yang ada di desa Papua. Kemudian di negara Afrika Tengah, Ethiopia, dan juga Malawi. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini: 1. Belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bersifat keluargaan. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Yang keenam, kegiatan ekonominya masih terikat pada adat istiadat. Yang ketujuh, alat atau teknologi produksi bersifat sederhana. Dan yang kedelapan, sumber daya alam menjadi sektor utama, seperti tanah dan hutan, menjadi sumber penghidupan utama. Serta teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun dan juga bersifat sederhana. Selain ada sistem ekonomi tradisional, ada pula sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando ini sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Salah satu tokoh sistem ekonomi komando yaitu adalah Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1867. Sistem ini bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi komando yaitu sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada ataupun tidak diakui oleh negara. Yang kedua, tingkat harga dan juga tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas.
Keempat, regulasi ekonomi diatur dan juga ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah, serta hak milik perorangan juga dibatasi. Dan yang keenam, jenis pekerjaan ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ada pula sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal ini ialah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Dengan ajaran pokok, yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan juga diatur oleh swasta atau pribadi secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan juga kelas pemilik modal. Yang ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi atau biasa disebut campur tangan dalam pasar. Yang kelima, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksinya sendiri. Nah, yang terakhir, ada sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang dicampur antara sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran ini ialah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan juga swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Tidak ada berat sebelah ataupun tidak ada yang lebih dominan antara pemerintah maupun swasta. Negara yang biasa menganut sistem ekonomi campuran ialah negara bekas anggota non-blok seperti Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi campuran ini sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem pasar dan juga sistem terpusat atau komando. Yang kedua, barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Yang keempat, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi. Dan juga persaingan perekonomian terlihat lebih sehat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia? Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.